Ya, ini pasti Persatuan Seniman Komedi Indonesia dengan Universitas Islam Asyafiyah mengadakan halal bihalal. Kemudian juga dilanjutkan dengan kerjasama beasiswa pendidikan, yaitu berupa kuliah beasiswa dengan biaya gratis, jadi tanpa ada biaya untuk para pelawak dan keluarga pelawak. Insya Allah tadi Pak Profesor Elam mengatakan insya Allah setiap tahun. Jadi ini tahap pertama kita ada 5 pelawak dan 5 dari keluarga masing-masing. Pemilihannya sendiri mungkin siapa? Pemilihannya dalam arti para pelawak yang mungkin yang dulu terhenti kuliahnya, kemudian terbentur dengan biaya, nah sekarang bisa melanjutkan. Anak-anak juga seperti itu. Dengan kondisi ekonomi yang tidak mendukung bisa lewat beasiswa di sini. Ya, kita merasa bahwa para seniman komedi di Indonesia ini perlu dihargai. Mereka ini telah berkontribusi banyak untuk membuat kita ini bersama, bersatu dengan talented mereka di bidang komedi. Jadi kita juga, mereka ini kan nggak terus bisa sukses juga. Kadang-kadang juga ada juga yang mereka ada yang nggak sukses juga. Jadi yang kita bantu lah. Karena yang menjadi utama itu kan pendidikan. Nah kebetulan kami di universitas, kami MOU ini bukan ujuk-ujuk, tapi kita udah lama berdiskusi dengan Pak Jarwo ini sejak bulan puasa kemarin. Jadi kita pengen SDM di Indonesia ini bangkit, terutama dari segi keluarga besar Paski. Ya bukan hanya pelawaknya, tapi juga keluarga, ya keluarga dari pelawak, ya yang mereka ingin melanjutkan perkuliahan, ya kita akan melanjutkan. Tanpa ada satu kita berupa keikhlasan aja, asalkan mereka mendapatkan rekomendasi dari Paski bahwa ini benar ada dari keluarga Paski, nanti kami akan bisa. Ini ada persyaratan tertentu untuk menjadi anak pelawak yang ingin kuliah? Iya ada. Pertama dia harus selesai kuliah, selesai sekolah SMA dulu kan, atau yang sederajat. Yang kedua mendapatkan rekomendasi dari Paski tentunya bahwa mereka ini adalah sebagaimana tadi Pak Abdul katakan, mereka ini adalah benar dari keluarga Paski, dari keluarga besar Paski. Untuk pelawaknya selainnya mungkin mendengar ini seperti apa jadi kayak kenangan, jadi senang. Sangat senang sekali. Karena memang kita para pelawak diberikan kesempatan untuk kembali belajar, karena menuntut ilmu itu adalah wajib, walaupun itu tidak bermasalah tapi kita tuntut. Mencari ilmu dari lahir sampai yang gugur, bukan yang gugur ya salah, tapi perlu dipelajari juga, itu gugur karena itu satu ilmu juga. Jadi yang terdapat dalam dubur itu ya. Mencari kan itu juga ilmu, Pak. Ilmu. Ya, karena kita juga tadinya mau mendaftar berdua ini, kan itu masalahnya terbentur biaya, tapi kita berdua terbentur kepala kita jadi masih daftar Asyafiyah ini, dan juga Paski dengan Asyafiyah akan kerjasama Asyafiyah ya, Asyafiyah. Ya, nanti akan kerjasama dengan Paski membuat kendaraan yaitu Paskiah. Kendaraan kedua, mesinnya sekarang sedang Pak Haji Komar dan ini sedang menyusun karena berantakan kemarin. Ya, kami sangat menerima dengan baik dan terima kasih banyak kepada Universitas Islam Asyafiyah. Jadi ini salah satu universitas yang muslim. Atau dia baca firman syahadatnya di mana universitas. Biasanya orang yang ya. Mungkin ada yang ingin buat. Oh, Pak ini. Ada yang menambahkan Museum. Pak Rektor sebenarnya. Saya kira selamat bergabung teman-teman dari Paski, Universitas Islam Asyafiyah sesuai dengan visinya, supaya kita bisa meninggalkan orang-orang saudara kita yang banyak memang Paski yang sukses sebenarnya.
ada juga yang saya kira perlu kita siap berbagi. Dan insya Allah kami memberikan kereta 1 tahunnya ada 10 dengan 5 komposisi bagi mereka yang gratis dan 5 sudah lagi. Tetapi tentu nanti mekanisme bagaimana cara pengirimannya adalah pasti sendiri yang nanti akan membuat regulasi. Kami prinsipnya adalah standar bahwasanya dia harus lulus SNMPTN dan kita peminatnya bidang apa nanti baru kita lakukan secara khusus begitu. Saya kira demikian. Kalau dari tim Paskib sendiri siapa aja sih anggota yang udah resmi untuk kuliah di kampus ini? Yang berniat sudah ada Taufik Lala, kemudian ada Jaim, Opi Kumis agak terkendala karena ijazahnya belum ditemukan. Ijazah terakhir ya. Beneran? Umur 61 tahun pengen kuliah lagi, pengen sekolah lagi, kan luar biasa itu. Usia ya. Iya, untuk ilmu nggak mengenal usia. Tapi yang udah resmi untuk masuk di kampus ini udah ada? Sudah. Oh gitu. Tapi secara pendataan belum secara tertulis, tapi secara lisan sudah. Ya, yang berniat, yang penting sungguh-sungguh untuk kuliah sampai selesai. Jangan cuma tahun pertama kemudian udah malas-malasan kuliah. Harus tuntas kuliahnya. Iya, tuntas. Ada persyaratan mungkin ya Pak Jarwo ya. Persyaratannya itu juga memang kalau misalnya kita ada banyak, misalnya walaupun jatahnya 5 mungkin ada yang semangatnya tinggi tapi memang karena terkendala dengan masalah dana, mereka yang harus diprioritaskan seperti itu. Tapi kalau yang misalnya mereka mampu tapi mereka juga ikut sini tetapi prestasinya juga nggak terlalu biasa-biasa aja, sebaiknya memang dia harus ada dipinggirkan lah, karena yang harus kita dahulukan adalah mereka-mereka yang memang tidak mampu tetapi punya keinginan yang tinggi yang seperti itu. Makanya kriteria itu lagi digodok oleh kita di sini supaya memang akhirnya jadi maksimal apa yang sudah diberikan kesempatan ini. Tapi bisa dibilang juga solusi yang buat kemarin ya, karena peristiwa kemarin ada tuh mungkin Pak Haji Komar kan kemarin kan ada peristiwa gara-gara ya 30 SPKI ya itu juga. Nah, kita bicara hal halal aja. Dan kerjasama sama JP. Ya. Tapi Haji Komar mungkin mau melanjutkan kayak kemarin untuk meluruskan kemarin Pak Haji Komar. Nah, Mau Nanti khusus lah itu ya. ya harapannya ke depan terus berlanjut kerjasama ini, nggak hanya tahun pertama aja, mudah-mudahan ke depannya ada tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ya Pak Prof ya. Mudah-mudahan terus terpelihara kerjasama ini dengan baik. Namanya disebutin Pak. Nah, ini namanya Dr. Mas Duki Ahmad SHMH. Ini kan Pak Jarod Waduh. Kalau saya lengkap ya, lengkap. Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. jabatannya ketua yayasan. Ketua yayasan ya. Ketua yayasan, dan ini Bang Nabil, Bang Ibeng. Kenalin sendiri Bang. Saya ketua yayasan ya. Yayasan di Universitas Sama-Sama. Ya Pak, tahu teman-teman media yang dianggap menjadi anggota kasus juga silahkan. Siap. Ya. Sukses panjang. Luar biasa. Ngerti. Kedua ini. Omeng. Nomor handphonenya ada kan? dampingin Pak Jarwo mungkin. Dampingin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semuanya, mungkin belum tahu seperti apa kasus yang di luar, seperti apa kondisinya. Mungkin sekarang kita akan mendengarkan langsung dari beliau yang secara bersangkutan, karena memang semuanya ini sudah diserahkan juga ke yang berwajib ya, ini ya memang sudah berjalan. Tetapi kan yang jadi permasalahan adalah harus kita memberikan yang namanya keterangan supaya tidak terjadi berita-berita yang bias, terutama di medsos. Kalau media-media yang mainstream sih saya yakin semuanya sudah benar lah. Apa?
boleh diceritain nggak sih awal kronologinya seperti apa sih? Oke, Gimana, baik, Pak? terima kasih. Dan utuh beritanya ya. Kita runut. 2011, ketika saya masih di DPR RI Senayan, 2011, dan periode kedua, 2004, 2009, 2009, 2011 saya lulus program S2 Magister Management. Saya dapat gelar Magister Management di Universitas Krishna Dwipayana, Pak. MM. 2011. 2013 saya masih di DPR, daftar ke Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta S3 doktoral. Jadi ngelamar S3 dengan MM. Mahasiswa aktif, nomor registrasi mahasiswanya tercatat di Kemendikbud dan di UNJ Universitas Negeri Jakarta. Ketika sampai 2 semester, kepala program studi pendidikan dasar, karena S3 saya ambil program studi pendidikan dasar, Pak Komar masih ada waktu loh buat dapetin guru besar. Kasih motivasi itu saya oleh Profesor Dr. Teresia almarhumah, dan itu diketahui juga oleh Direktur Pasca Sarjana UNJ waktu itu, Profesor Ismawi. Tapi Pak Komar tidak bisa menjadi guru besar karena S2-nya MM. Kalau jadi guru besar itu harus linear antara S2 dan S3. S3 sudah jalan 2 semester. Oke, kalau gitu Prof, saya daftar S2 di kampus yang sama. Jadi dalam satu waktu saya kuliah 2 degree. S3 jalan, program studi pendidikan dasar. S2 juga jalan, program studi pendidikan dasar. S3 sudah lulus seminar proposal, sudah penelitian, saya sudah punya disertasi, tinggal menunggu uji kelayakan hasil. S2-nya juga menyusul, sudah selesai tatap mukanya, saya sudah menyusun tesis, tinggal menunggu penelitian sudah, tinggal menunggu uji kelayakan hasil dua-duanya. Ketika itu 2017, kegiatan saya setelah 2014 pensiun dari Senayan, saya ngajar. Awal 2017, ini awal, saya ditelepon oleh teman dosen yang sama-sama ngajar di satu kampus di Cirebon. Pak Komar, ada peluang, mau tidak jadi rektor? Apa enggak salah? Saya merasa belum selesai doktornya, tapi kan nggak ada hubungannya memang. Saya merasa udahlah Pak Komar, pergi aja dulu ke sana, kita ketemu. Karena UMUS Universitas Muhammad Setiabudi Brebes sangat membutuhkan figur rektor yang sekarang kosong. Diangkutlah saya ke sana. Jadi diminta, bukan melamar, diminta, dipinang. Diangkut ke saya ke sana. Pertemuan sekali, 2 kali, ketiga kali ketemu sama Ketua Yayasan Muhadi Setiabudi, Bapak Haji Muhadi Setiabudi, pemilik owner dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Tanpa uji kelayakan, tanpa fit and proper test, tanpa ada sidang senat untuk menyetujui Haji Komar rektor. Tapi mungkin dengan bijaksana beliau rektorat melihatnya saya sebagai mantan anggota Komisi 10 DPR RI dan public figure di situ. Nggak tahu teman saya itu jualannya seperti apa sama UMUS. Apa jualannya sudah rektor, apa doktor Pak Komar ini? Saya diasumsi teman saya itu mungkin saya sudah doktor. Padahal kan dua-dua itu tinggal menunggu sidang. Jadilah rektor saya dilantik awal Februari. 9 bulan saya kerja. 3 bulan saya kerja, saya tingkatkan akreditasi UMUS. Ada beberapa program studi dari C menjadi B. Saya masih ada jaringan di Kemendikbud. Saya bawa sumbangan hibah 700 juta dalam bentuk barang. 2018 saya diminta
untuk ikut pilkada Kabupaten Cirebon jadi calon wakil bupati, mendampingi calon bupati dari partai tertentu. Ada double kepentingan, saya nggak mau ada double kepentingan. Saya mundur, mengajukan diri untuk mundur dari rektor. Apa yang terjadi? Demo besar-besaran, mahasiswa satu kampus demo untuk tidak menerima mundurnya Pak Rektor. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari ke-7 jaket alma mater dibakar semua. Ketua yayasan tampil, para wakil rektor tampil, saya lihat filmnya. Itu mungkin saya harus datang pada saat itu, tapi saya berhalangan. Jadi merasa seperti karena memang besar demonya. Ya sudah, sebulan kemudian saya dilaporkan ke Polres Brebes. Tapi pada waktu saya mundur memang ada momen ingin wisuda. Nah, kembali ke cerita awal. Pada waktu saya menyerahkan biodata, ini nih biodata. Saya lampirkan itu sarjana muda FISIP UNIS, sarjana 1 ESOS, sarjana MM, transkrip nilai S2, transkrip nilai S3. Yang dipersoalkan adalah sekarang ketika dibuka file saya, ada lembaran surat keterangan dari pasca sarjana UNJ yang menerangkan saya sudah lulus. Lembar itu yang dipersoalkan. Saya tidak merasa melampirkan SKL itu ya. SKL itu. Kok ada di situ? Ini dikonfirmasi oleh pihak berwajib ke UNJ. UNJ memberikan surat, tidak pernah mengeluarkan surat keterangan seperti itu. Ya memang palsu mungkin. Ini yang nanti akan kita buktikan di sidang. Surat itu tuh. Saya membaca surat itu viral di media sosial ketika saya kampanye jadi calon wakil bupati. Di-upload di media sosial, di WA. Loh, keterangan dari pasca sarjana. Jadi beritanya bukan cuma opini yang terbentuk sekarang udah Pemalsuan. Haji Komar tukang bikin ijazah palsu. Haji Komar menggunakan ijazah palsu. Salah berita itu. Itu yang mesti dibenarkan. Yang dipersoalkan 2 lembar itu. Surat keterangan menerangkan bahwa Pak Komar sudah lulus, sudah selesai tatap muka dan sudah lulus sidang S2 dan S3. Berarti sebenarnya Pak Haji di Unkris sudah lulus nih ya S2 gitu. S2-nya. MM? Iya, MM udah lulus tapi yang di UNJ belum. Belum. Oh. Ini beliau tuh MM-nya juga karena sehat kan, jadi minum jus, makanya MM jus ya. Beliau hanya sehat. Kertasnya dari mana? Siapa yang melampirkan itu kok ujuk-ujuk saya? Kok ujuk-ujuk ada gitu kan. Oke. Ada yang mau fitnah berarti? Nuansa politisnya sangat kental. Ya, Ya, bener-bener. karena saya berada di wilayah politik praktis, pasti tidak kita pungkiri. Melakukan itu. Saat itu memang sedang kencang-kencangnya saya sebagai kandidat calon wakil bupati dan melawan petahana. Nanti kita cari. Jadi surat 2 lembar. Yang permasalahan sekarang tuh adalah 2 surat yang seperti itu yang tapi ada tanda tangannya di situ. Ada tanda tangan dari sana. Oh, tanda nggak ada tanda tangannya Pak Haji Komar mah nggak ada ya. Yang masalah SKL itu. Jadi begitu. Tapi surat SKM itu tahu nggak Pak? Tapi beliau juga emang PhD. Iya. Bisa Hats Delivery. Biasalah. Tapi Pak Haji Komar tahu nggak itu surat keluar dari mana SKM itu bisa keluar gitu Pak Haji Komar dan bisa Apa? SKM. Iya. SKM surat itu tadi. SKM, sorry. Oh, SKM surat tidak mampu. SKM miskin gimana? SKM. Maksudnya SKM itu Susu kental manis. Harusnya SKK. Susu kental kentul.
Itu surat maksudnya kenapa bisa terlampir di situ Pak Haji Komar? Ah, itu Apa nanti. Pak Haji Komar tidak menyadari ada surat itu di tempat itu gitu? Nanti kita akan nanti kita telusuri nanti kan ini berkas sudah ada di kejaksaan sekarang, bukan di wilayah kepolisian lagi. Itu Udah di kejaksaan. Berarti Itu kemungkinan- SKL itu bukan produk UNJ, Kop suratnya UNJ, tapi ternyata tapi nggak UNJ kemudian memberikan komentar lagi, tidak pernah mengeluarkan surat itu. Berarti kan produknya ya. ada sesuatu. Pak Haji mencurigai staf Pak Haji zaman di DPR nggak yang nyusun surat gitu-gitu apa gimana gitu? Nanti kita tanyakan. Ya. Berarti pas ada kertas semua itu pas sedang apa? Saya bacanya di media sosial, diupload oleh tim sukses tertentu. Oh. Oh, tim Tapi Pak Haji Komar sendiri nggak tahu. Maksudnya ada surat itu. Ada sisipan. Iya, ada gitu. sisipan begitu maksudnya nggak tahu sama sekali. Saya tahunya baca di media sosial. Oh. Jadi pas Haji Komar tahunya dari sosial media. Setelah itu diupload baru tahu kalau ada sisipan. Tapi ketika di kejaksaan ada buktinya sih. Saya baru lihat ini dan pernah lihat di media sosial. Anda kenapa nggak nanyain sesuatu? Anda menanyakan ke Pak Haji Komar tentang masalah ini. Tapi Anda tidak menanyakan bagaimana proses beliau menjadi rektor begitu mudahnya. Tidak ada senatnya, tidak ada yang namanya ketentuan yang seharusnya itu adalah merupakan standar untuk menjadi seorang rektor. Ketidakhati-hatian itu sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Nah ini kan sekarang nggak semuanya harus diserahkan kepada beliau setelah sebelumnya memang ada masalah sebenarnya di Tidak sana. ada validasi data. Iya, itu kan bahaya sekali. Gini, saya menyerahkan biodata itu ya karena sebagai seorang rektor dia harus punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Saya belum punya. Jadi dalam konteks itu saya menyiapkan data itu bukan untuk melamar jadi rektor. Iya. Bukan, dan saya diminta bukan melamar. Data itu untuk membuat NIDN di Kemenristek Dikti. Karena lama sudah dibuat, saya sempat tegur juga. Sampai hari ini NIDN saya juga belum dapat. Saya ngajar di beberapa kampus, dosen terbang, dosen tidak tetap. Gitu ya. Saya belum dapat NIDN, nomor induk dosen nasional. File itu dalam konteks membuat NIDN. Saya pikir staf perguruan tinggi bisa membantu membuat NIDN untuk rektor. Itu salah satu persyaratan untuk menjadi rektor itu harus ada itu ya. Ya, kepangkatan. Iya. Jadi ketika tanda tangan jasa, rektor di bawahnya ada NIDN, nomor induk dosen. Jadi memang dia kan untuk rektor dia ada tahapannya. Iya. Pak Haji Komar sempat menanyakan hal itu nggak kepada orang yang mengangkat Pak Haji Komar Menanyakan wah, soal itu IDN itunya, tidak ada Yang IDN ngajak jadi rektor itu. yang mengajak untuk oh mengangkat itu. iya, Maksudnya dia menanyakan tahu, hal itu dia nggak? saya belum punya NIDN. Sempat menanyakan hal itu nggak Pak Haji Komar? Maksudnya apa saya berhak untuk menjadi seorang rektor bila tidak ada IDN itu? Nanti sekaligus diurus ketika sudah dilantik diurus. Gitu. Jadi Pak Haji Komar sudah menanyakan kepada beliau. Nanti katanya akan dipermudah untuk diurus ya. Itu syaratnya itu. Tidak ada prosedural itu pernah permasalahan nggak? Nggak ada yang Ya, Susah ya kalau dalam bahasa Sunda tuh namanya ini tuh kelelawar alias lalai. Ya kadang-kadang manusia tuh memang tempatnya lalai. Cuma udah keenakan seperti itu. cuma bertepatan dengan begitu saya mengundurkan diri jadi rektor, bersamaan akan ada wisuda. Bisa juga asumsi mereka saya disangkanya menghindar dari situ. Ya itu. Oh, kamu belum dokter, belum yang belum selesai, mundur ya. Kebetulan aja, jadi bersamaan dengan pilkada itu. Itu aja persoalannya. 2 lembar itu saya dituduh. Ini tuduhan yang ketiga. Saya dilaporkan ini tuduhan ketiga. Tuduhan pertama pemalsuan tanda tangan yayasan, geser lagi pemalsuan penggunaan gelar palsu, geser lagi ini yang terakhir. yang pertama ya? Hah? Yang melakukan laporan Ya beliau sebagai ketua yayasan melalui pengacara.
ada kayak sentimen gitu nggak sih? Soalnya kan Nggak bisa diukur kalau itu ya. Jadi nggak ada yang namanya sentimen, meterman, nggak bisa diukur. Itu tuh nggak bisa diukur kalau itu. Berarti sekarang statusnya seperti apa? Anak satu apa ya? Ini berapa? Statusnya. Status dihukum, status Ya masih status tersangka. Oh, tersangka. Saya sih dapat kabar katanya minggu-minggu ini udah mulai sidang. Gitu. Kita jalani aja. Saya mohon bantuan dari semuanya supaya Doanya cepat ya. selesai. Amin. Paski juga tentu saya akan membantu karena teman-teman sangat mensupport. Ya, Sidangnya nanti gimana? mungkin di Brebes ya, kejadiannya kan di Brebes ya. Di Brebes. Kayak bocor ya? Kayak bocor. Itu rumus Mas. Ya. Itu rumus kah? Wajib lapor juga selama seminggu 2 kali atau seperti apa sih Bang? Kan baru kalau di kejaksaan baru nih, baru Senin besok wajib lapor. Yang lama itu di Polres itu wajib lapor seminggu 2 kali. Pada waktu Ramadan kegiatan padat saya tidak datang wajib lapor. Makanya ditahan Pak ini. Nah, dijemput Sama anak buahnya Mas Haris ya kan. Mati jemput paksa. Berapa hari di dalam Enggak, cuma Enggak sampai 1 Enggak. jam ya? Berapa jam-jaman ya? jam aja. Iya kan beliau sukanya jam-jaman. Cuma kan kebetulan saya kan punya asma akut, gitu kan, shock lah saya. Begitu diperiksa di dokter, asma saya tinggi, tensi kurang santai, jadi 140/100. Pak Komar pulang aja deh. Gak apa-apa, diantar. Karena kondisi kesehatan memang. Itu Mohon doanya. Moga-moga bisa belajar dari apa yang sudah terjadi ini. Beliau jadi terdakwa, suatu saat beliau menjadi terdakwa. Jadi mengeluarkan tausiah-tausiahnya untuk kita semuanya. Iya, terdakwa. Ya, secara prinsip kita dari awal mendapatkan berita itu semua anggota Paski itu mensupport Pak Haji Komar. Kita mendukung. Semua juga mendoakan supaya cepat selesai persoalannya ini. Dan Paski juga siap untuk membantu pendampingan. Komar ke Brebes lagi kapan? hari Senin besok. Senin besok. Kamu mau ikut? Dia soalnya nanyanya rinci gitu, tapi jadwal pulang doang. keluarga sendiri mungkin seperti apa Pak Haji? Ya, keluarga saya motivasi terus secara mental supaya tetap tenang, kuat, tegar, dan menambah endurance, daya tahan. Biasa-biasa saja. Anak-anak malah mensupport, doa dan memotivasi. Bapak kuat, Bapak harus kuat, aku kuat dan sehat. Anak-anak masih ada yang sudah ada yang keluarga, ada yang kuliah, ada yang sekolah, cucu, semua mantau. Karena viralnya kan luar biasa. Tapi tidak apa-apa lah, konsekuensi logis dari ketika seorang pelawak, seniman pelawak berada tiba-tiba naik kayaknya tuh ya. Derajatnya tuh naik kan. Memang secara bisa naik, cuma tinggi badan yang nggak bisa. Tapi saya berharap penyelesaian ini masalah itu nggak harus selalu di persidangan selesaikan. Iya, betul. Bisa kan dimusyawarahkan lagi. Iya. Saya berharap seperti itu dan Paski juga berharap seperti itu. Yang pihak pelapor, ya baiklah kita bicarakan lagi dengan baik-baik. Kita bisa musyawarah gitu. beliau Pak Haji Muhadi Setiabudi orang baik, Bijaksana pasti. Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan beliau dengan kelembutan hatinya untuk menyelesaikan soal ini. Beliau sudah saya anggap jadi orang tua sendiri, Bapak Haji Muhadi Setiabudi. Beliau doktor honoris causa. Oh, dokter HC. Dokter beda sedikit dengan saya. Kalau saya dokter IHC. Ibu Haji Ciganea. Ada rumah makan. Dokter IHC. Pak Haji, tapi apa yang membuat Pak Haji tegar, kuat, masih bisa habit saya memang begitu. Saya biasa mencairkan suasana. Lihat aja di sini. Iya tadi ya. Jadi kulit tadi sempat ya. Kalau serius saya nggak betah. Gitu. Pak Mas Indro kan terlalu serius juga.
Bisa diam. Biasanya dia buka baju sama sekali. Totalitas. Pak Jarwo mungkin soal soal ini soal akun Hercules Gimana tuh? Agung. Iya, Yang Pak sakit Jalal. ya. Katanya mas saudara kandungnya Komar Hercules mungkin tahu kan? Iya, kita tahu di berita-berita ya buat Mas Agung Hercules itu juga teman kita juga pernah beberapa kali tampil bareng dia juga, orangnya baik, ya mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Itu doa kita buat Mas Agung ya. Pak Jalal belum jenguk lagi Pak Jalal. Belum jenguk Mas Agung Hercules ya, karena ada kesibukan mungkin. Next. tapi di scene terakhir yang Pak Jarwo tahu Nggak tahu ya, terakhir ya apa ya, saya nggak lihat, cuma di media aja lihat mungkin agak kurus gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik. Doain aja lah. kan ada rencana pasti mengumpulkan dana Galangan dana gitu. Ya nanti kita ngomongin sama teman-teman. Sama teman-teman yang lain. Teman-teman, tolong dilempengin itu ya. Siap. Bukan melamar, tapi jelas. Bukan tukang bikin ijazah palsu, bukan menggunakan ijazah palsu. Sudah clear ya, persoalannya tahu ya, persis ya. Gitu. Saya mahasiswa aktif, nomor registrasi mahasiswa aktif Jelas, sudah ada. Dan saya sudah mengundurkan diri juga dari UNJ karena kasihan juga. Saya minta mau pindah kalau nggak ke UPI Bandung, ke Hamka, itu selesaikan doktor dan S2-nya. Tapi yang penting doktornya udah biar selesai urusan. Jadi itu tolong dilempengin. ada yang mau disampaikan mungkin ke yang Ada pertanyaan mungkin. Teman-teman tahu nggak kenapa tiba-tiba yang lain tuh UN, ya kan, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Solo UNS, tapi Bandung tuh UPI loh. Coba. Nah, gitu. Hah? Nah, Coba kenapa ya? UNJ Jakarta, UNS Solo ada, semua pakai universitas, iya, semua pakai. ada dari nama anaknya Bukan, karena sebenarnya universitas padahal IKIP dia. Karena IKIP yang pertama di sana. Sebenarnya itu makanya dia nggak mau ganti jadi UNB gitu, enggak. Universitas pengganti IKIP. ada yang mau disampaikan ke ketua yayasan pelapor Oh ya. Kita tidak pernah tahu di balik permainan tangan Allah. Semua ada iktibar, ada hikmah. Tentu saja kami sekeluarga dan keluarga besar Paski, teman-teman seniman pelawak, budayawan humor, memohon maaf kepada Bapak Haji Muhadi Setiabudi beserta seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah saya lakukan, dan kami berharap dengan hormat dan rendah hati Pak Muhadi memaafkan dan menyelesaikan soal ini, karena hanya di tangan Pak Muhadi kemudian soal ini menjadi sentral. Terima kasih, saya kira itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Pak Haji Muhadi Setiabudi beserta ibu dan keluarga besar. Kami mohon kerendahan, kelembutan hati untuk paling tidak saya dan teman-teman pelawak merasa terhormat sekali dan merasa akhirnya lega gitu. Terima kasih. nyos gitu ya Pak Haji ya. Nyos gitu ya. Terima kasih semuanya. Thank you everybody semuanya, makasih ya. Hatur nuhun, tara thank you. Nah, Mas. Beliau mau jadi rektor lagi, rektor nuklir. Biar udah keluar. Pak Haji Komar, tapi udah menunjuk kuasa hukum nggak Pak Haji Komar? Oh sudah ada. Ada. Pak, terus besok kira-kira sampai Brebes mau melakukan proses apa dulu? Wajib lapor. Wajib lapor. Itu aja. Sidang Kemudian saya sih baru ada SMS, tapi kan nanti resminya ada surat. Itu surat. Polres Brebes Ya, wajib udah. lapor. Sudah tidak, bukan di wilayah Polres lagi. Wilayah Kejaksaan. Nah, sudah nggak ada urusannya dengan Polres. Besok wajib lapor ke mana? Kejaksaan. Kejaksaan Brebes. Kejaksaan Brebes. Kejaksaan Brebes. Tapi siap menghadapi persidangan nanti Pak Haji? Insya Allah. Dalam minggu ini ya? Minggu ini. Mudah-mudahan sih nggak jadi sidang ya. Aduh. Ya, kita selesaikan secara keluarga. Pak Haji Komar foto lagi. Tapi tetap ya menyelesaikan kuliah semua. Ya, saya segera menyelesaikan
disertasi saya untuk segera sidang dan wisuda lah. Di universitas mana tadi? Sorry. Saya sih kalau di Jakarta saya akan pilih UHAMKA. Kalau di Jawa Baratnya saya mungkin pilih ke UPI Bandung. Karena sama-sama negeri kan, tinggal pindah data. Saya minta rekomendasi ke Menristek Dikti dulu, supaya saya bisa direkomendasi gitu. Apa rencananya? Tapi Ini kalau mulai UNJ lagi apa ngelanjutin tadi disertasi. Hari Selasa saya ambil transkrip nilai sudah disiapkan oleh UNJ. Saya sudah ngobrol sama promotor saya, tapi sekarang sudah tidak jadi lagi kan. Sudah komunikasi dengan pembimbing di UNJ pasca sarjana, sudah disiapkan transkrip nilai S2, transkrip nilai S3. Kalau tesis dan disertasinya saya udah pegang. Jurnal internasional sudah siap, tinggal sidang uji kelayakan hasil aja. Pak Komar, berarti memang keluar mengundurkan diri itu karena memang jadi calon aja ya, karena calon waktu berapa? Iya, cuma bertepatan dengan mau wisuda, itu yang mereka membutuhkan tanda tangan rektor. Ditarik-tarik lah, ini selesai. Pak Haji Komar, cuman kenapa sih mesti mengundurkan diri dari UNJ juga gitu? Kalau misalnya Pak Haji Komar nggak merasa bersalah gitu? UNJ merasa agak kurang nyaman dengan kasus ini, sehingga saya dikasih pilihan. Pak Komar mengundurkan diri apa di DO? Oh ya ngundurin diri aja. Kalau di DO kan bahaya. Saya bisa tidak diterima oleh seluruh perguruan tinggi. Mengundurkan diri baik-baik. Gitu. Alasannya bertepatan dengan pileg. Saya kan ikut pileg juga. Kebetulan beda partai ya Pak? Gitu. Pilegnya DPR RI. Kampus yang ingin Haji Komar sendiri menlanjutkan sudah menerima Pak Haji Komar? Belum, atau saya belum komunikasi. Masih komunikasi Ya, aja. nanti kan kita bawa berkasnya, kita daftar, harus selesai. Pak Haji, itu komentar itu keluarin WNJ kapan tuh Pak Haji? Hah? Komentar yang bahwa Pak Haji belum lulus di WNJ itu tahun berapa? Surat itu tahun 2016. 2016. Surat keterangan yang menyatakan saya lulus itu 2016. Jadi 1 tahun jauh sebelum saya di. Iya, jadi kan surat kadaluarsa. Rasa ini nggak sih Pak Haji mengundurkan diri, perjuangannya udah cukup jauh? Saya tahu diri saja. Sabar. Sampai tinggal ujungnya. Saya tinggal ujung suruh berhenti gitu, tapi ya sudah nggak apa, lebih baik nyaman. Saya lagi nawar lagi, boleh nggak Pak saya masuk lagi UNJ lagi? Oh iya. Oh, oke. Dari awal lagi, proses awal lagi. Boleh aja, tapi sekarang peraturannya lain Pak Haji gitu. Ada wawancara, ada bikin semacam proposal, disertasi. Kalau S3 dia bikin proposal singkat untuk disertasi, proposal singkat untuk tesis gitu. Nah, lebih baik saya pindah aja. Oke, pasti ganya doang ini ya. Ya, tapi saya utamakan nanti S3-nya aja saya selesaikan, biar selesai gitu. Tinggal sidang aja loh. Tinggal sidang aja. Tinggal sidang, politikanya udah selesai. Jurnal internasional sudah saya buat. Tinggal tunggu waktu sidang uji kelayakan hasil. Tinggal 2 step lagi, sidang uji kelayakan hasil dan sidang tertutup. Dua-duanya, baik S3 maupun S2. S3-nya doktor pendidikan dasar, ininya MPD. Kalau MM kan saya udah dari Inggris. Oke. Gitu. Manajemen itu ya. Ini S2 S3 dua-duanya di UNJ ya awalnya. Nah, kalau S2 yang pertama Universitas Krishna Dwipayana Jatiwaringin. Kalau yang Ini S3 dan S2 pendidikan dasarnya di UNJ. Oke. Kenapa 2? Tadi udah saya ceritakan. Ya. Karena tadinya saya punya mimpi, bisa juga ya ada pelawak jadi profesor doktor. Berarti mesti pupus nggak Pak harus Haji? ke ada linier, kalau nggak linier nggak bisa Pak Komar. Kuliah lah saya dua itu. Berarti pupus nggak apa nih? Pupus nggak jadi pelawak profesor. Oh enggak, masih ada waktu. Masih ada waktu. Ada waktu. Mau daftar ulang lagi ya? Ya, Pindah masih ya? ada waktu. Oke. Saya nulis buku, saya nulis buku, penelitian, nulis buku. Tinggal fokus saja dengan pendidikan dasar. Bang Haji, berarti dari UNJ udah tutup ya, udah nggak kesana lagi ya? Ya sudah. Udah tutup ya? Kan saya mengundurkan diri dan Oke. sudah dijawab. Tinggal diambil transkrip nilai yang terakhir. Oke.
Nanti di universitas baru tinggal melanjutkan penelitian itu saja ya. Saya harap sih begitu. Oke. Tinggal melanjutkan itu. Oke Bang Haji, sukses ya. Sukses ya Bang Haji. Clear ya, sudah clear ya? Clear. Sukses Bang Haji. Mantap dong.